Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi Mulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, al-akhos, sahibul bait, habib muda yang berjilbab agak lebat dan berkumis tipis. Bagi para ibu, kalau anda punya suami berkumis tipis, pertahankanlah. Fit dia lele bukan buaya. Habib Ali dan seluruh kiai yang saya takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang akhir-akhir ini mendapatkan banyak fitnah. Mudah-mudahan Allah kuatkan TNI Polri. Sahabat-sahabat Ansur Banser yang saya banggakan, hadirin hadirat warga masyarakat yang dimuliakan Allah. Lirawon keliru rica-rica, saya datang ke Cirebon dengan membawa cinta. Allah. Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Kucing. Kita malam hari ini berawal dari hati, insya Allah sampai akhir tidak akan pernah. Kalau tadi Habib Agil bilang anggap saya saudara, Pak Jokowi juga anggap saya saudara. Jadi kalau Jokowi ketemu saya, dia langsung bilang saudara siapa? Bayangan. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu siapa? Teman itu 1000 orang yang datang di saat kita senang. Jadi kalau kita senang semuanya mau datang, punya teman. Pacar itu siapa? Pacar itu adalah satu orang yang membuat kamu lupa dengan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah satu orang yang bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itulah sahabat. Maka saya sering mengatakan satu orang yang bertahan ketika melihat air mata itu lebih baik daripada 1000 orang yang hanya mampu melihat air mata. Maka malam hari ini dengan membawa cinta. Cinta Gus Miftah kepada kalian seperti air kecil di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi rasanya bisa dirasakan. Sarang he. Ngomong soal cinta, kita mengenal istilah mahabbah. Saya meyakini pertemuan malam hari ini walaupun cukup mendadak, di saat sekian banyak jadwal harus tercancel gara-gara protokoler COVID. Saya meyakini semua warga insya Allah menerapkan 4M di dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang keempat mentaati protokol. Tentu nggak pakai N. Saya meyakini ini semua karena kerinduan kita yang begitu mendalam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sekian lama gara-gara ujian COVID-19 kita jauh dari majelis, kita jauh dari mimbar-mimbar pengajian, dan kita dekat dengan kopi yang baru datang. Kiainya viral, ya Allah, cangkirnya kecil banget. menjijikan.
nyengir. Maka di saat COVID kemudian melanda dunia, tidak hanya Indonesia, hampir semua negara terpapar dengan COVID-19, termasuk negara suci seperti kota Makkah dan Madinah. Semuanya kena. Di saat itu pula kemudian kita dijauhkan dari masjid. Himbauan dari pemerintah, jangan sholat jamaah dulu di masjid. Himbauan dari pemerintah, jangan jumatan dulu di masjid. Himbauan dari pemerintah, jangan dulu buat majelis taklim. Dan senantiasa kita taat dengan hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya itu merupakan sindiran dari Allah secara langsung. Kenapa kemudian dengan COVID kita hari ini jauh dengan masjid? Karena selama ini sebelum ada COVID kita sudah terlalu lama meninggalkan masjid. Kenapa kemudian ada himbauan dari pemerintah hari ini gara-gara COVID kita harus jauh dari majelis? Karena selama ini kita terlalu sering meninggalkan majelis. Selama ini kita lupa dengan masjid sebagai baitullah. Bahkan kita menganggap Allah seperti ambulan. Apa? Hanya ketika darurat saja. Kalau darurat Allah, kalau nggak darurat lupa dengan Allah. Maka sebenarnya ini hari ini sebenarnya kenapa kita selalu jauh dengan Allah? Kenapa? Woi, Jokong. Ini pertanda bahwa sound systemnya belum dibayar. Iya. Tukang soundnya mana yang beli? Tukang sound, apa dibalik? Kamu ngaji di situ. Maka begitu hari ini COVID sudah sedikit mereda dan kita minta sama Allah mudah-mudahan COVID ini segera dihilangkan. Dan saya meyakini kalau ada majelis maulid di situ disebutkan nama Muhammad, saya teringat dengan firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengadab kita selama kemudian mulut ini basah dengan sholawat. Ketika kemudian hati ini mencintai nama Muhammad, saya yakin semua musibah itu akan sirna insya Allah. Amin. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin jauh dari Nabi Muhammad, bahkan hari ini banyak kecenderungan orang menghina Nabi Muhammad, seperti yang terjadi di Prancis, seorang presiden namanya Michael Macron menghina Islam sebagai agama yang krisis, menghina Nabi Muhammad SAW. Dan saya termasuk orang yang pertama kali mengecam Presiden Prancis, dan saya menuntut Pak Jokowi untuk mengecam Presiden Prancis. Dan alhamdulillah Pak Jokowi akhirnya mengecam Presiden Prancis gara-gara menghina Islam dan Muhammad. Tapi saya meyakini kalau kemudian dia benar-benar berniat menghina Rasulullah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, yang menghina Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, mereka semuanya akan dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzaba muhina, dan mereka dipersiapkan dengan adab yang sangat-sangat menghinakan. Maka saya meyakini kehadiran kita di sini karena cinta, karena mahabbah kepada siapa? Kepada manusia terbaik dari yang terbaik, kepada manusia pilihan dari yang terpilih, kepada manusia yang termulia dari yang paling mulia. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian apa? Ketika ada orang mencaci Rasulullah, kita marah. Bahkan ketika ada yang mencaci duriannya Rasulullah, saya marah. Itulah kemudian yang mengakibatkan kenapa saya merespon penghinaan terhadap Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan guru kita. Saya tidak terima ketika Habib Lutfi dihina. Maka guru-guru semua telepon sama saya, minta tolong kamu respon dengan baik, tolong kamu respon dengan cara yang baik. Maka saya merespon, karena yang dihina adalah guru saya, yang dihina oleh Mahir Atwailibi. Saya respon, kenapa? Karena yang dihina guru saya. Setelah kemudian saya merespon, Miftah dihina secara personal, katanya Miftah pecinta londe, katanya Miftah suka begini-begini. Tidak saya respon. Kenapa? Karena yang dihina cuma diri saya.
Tapi kalau yang dihina guru saya, apalagi keturunan Rasulullah, zuriyahnya Rasulullah, ahlul bait, saya pasti marah. Tapi kalau Anda menghina saya nggak akan marah. Saya selalu bilang, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Saya nggak akan marah ketika kemudian dikatakan Miftah pecinta londe, senang dengan londe. Ya, saya senang dengan londe. Kenapa? Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Mereka menyisakan meluangkan waktunya 2 jam untuk pengajian sama saya setiap bulan. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Ketika kemudian pengajian mereka menangis teringat dengan dosanya. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Tahu-tahu mendekat ke panggung, abang saya mau pulang ke kampung, saya malu bekerja di sini. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Ketika pengajian mereka datang, Gus tolong tuntun saya membaca syahadat. Dan sekian banyak orang yang saya tuntun bersahadat dari non muslim menjadi Islam, mereka berangkat dari lokalisasi. Bahkan hikmah dari itu, saya ketemu dengan seorang DJ internasional dari Thailand, namanya DJ Cathy Butterfly. Dulu 3 tahun yang lalu, begitu beliau perform DJ di panggung, subhanallah, dia dalam keadaan bertelanjang, hanya menggunakan, mohon maaf, hanya menggunakan penutup payudara, kotan sama sempak. Dan hari ini dia meninggalkan semuanya. Dan 1 bulan yang lalu dia datang kepada saya, Gus Miftah, tolong tuntun saya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dulu dia hanya ber-BH, hanya bercelana pendek. Kalau kalian lihat pasti mengatakan, wow. Wow. Ajeng sandal. Lihat keluar cewek di luar, wow. Wow. Pulang lihat istrinya, tapi kemudian gara-gara pengajian saya di klub malam, saya berkenalan dengan beliau. Akhirnya hidayah itu datang. Setelah 3 tahun kemudian dia mengatakan, saya pengen masuk Islam. Paham? Ini hikmah dari itu semua. Gara-gara saya pengajian di klub malam, akhirnya saya diundang acaranya Deddy Corbuzier, kopi susu. Iya, kopi kan hitam, susu putih goblok. Angel-angel. Dan gara-gara saya diundang ke acara itu menjadi wasilah Deddy Corbuzier belajar Islam dengan saya. Dia tentang masuk Islam. 2 minggu yang lalu saya syuting di News TV, acara saya ngobrol bareng Gus Miftah, saya ada bintang tamu. Dia bawa teman, seorang bule dari Islandia, beragama, dia tidak punya agama, ateis. Dia begitu ketemu saya, dia bilang, Anda siapa? Saya jawab, Ustaz, dia nggak paham. Akhirnya saya jawab, who am I? Saya bilang, I am this religion. Saya seorang guru agama. Kemudian saya tanya, what is your religion? Dia bilang, before I am Christian. Sebelum ini saya Kristen. And now I am atheist. Dan sekarang saya atheist. Ateis itu apa yang tidak percaya dengan Tuhan. Saya tanya, kenapa kamu menjadi ateis? Because God is nothing. Karena Tuhan itu tidak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu fiksi. Coba. Yang bisa dipercaya itu hanya saya, ilmu pengetahuan. Ketika kemudian saya jelaskan, ini loh keberadaan Tuhan. Ini loh kenapa kemudian Islam mengajarkan sholat 5 waktu hanya dalam waktu just 10 menit, hanya 10 menit. Kemudian dia datang kepada saya, Sir, I want to be a Muslimah. Saya ingin menjadi seorang Muslim. Kenal 10 menit, langsung dia jatuh cinta dengan Islam. Akhirnya saya tuntun mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika kemudian datang ke pondok saya tanya, kok Anda langsung menyatakan masuk Islam, kenapa? Saya melihat Anda sudah lama melalui Instagram. Dan saya melihat your Islam is happy, agama Anda itu menyenangkan. Agama, cara menyampaikan Anda terhadap Islam is relax, enjoy. Itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa saya masuk Islam. Bisa kemudian saya selalu mengatakan, menyampaikan kebenaran harus dengan menyenangkan. Jangan menyampaikan kebenaran dengan cara yang menakutkan.
Semua orang dikafir-kafirkan, semua orang dipinah-pinahkan. Itu jelas bahwa Anda mainnya kurang jauh. Dolanya kurang jauh. Jelas tidurnya kurang malam. Jelas temannya kurang banyak. Dan yang paling jelas hobinya cangkirnya kecil. Jago woi. Woi duduk. Angel. Panitia, tarik sis. Semangka. Makanya menyampaikan kebaikan harus dengan cara yang menyenangkan. Cari semangka. Coba Anda bayangkan, saya yakin yang datang ke sini dengan berbagai latar belakang masalah. Ada yang punya masalah keluarga, suami punya masalah istri galak.